Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Yon Maulana SKM dalam video tutorial program Frambosia. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang bagaimana sih tips mempelajari atau belajar tentang eradikasi Frambosia secara komprehensif, secara efektif dan menyenangkan tentunya. Nah, tips ini berguna khususnya untuk teman-teman semuanya yang bergabung dalam SK Tim Eradikasi Frambosia tingkat puskesmas. Jadi di puskesmas itu harus membuat SK Tim Eradikasi Frambosia, berisi tentang orang-orang yang perannya sangat penting, sangat inti, dibutuhkan untuk menunjang kesuksesan penilaian eradikasi Frambosia. Siapa saja yang masuk dalam SK tersebut? Yang pertama, kepala puskesmas jelas. Yang kedua, dokter jelas, karena ini peran secara klinisi. Yang berikutnya, programmer Frambosia. Kalau di Kabupaten Tegal, programmer Frambosia merangkap juga programmer kusta karena sama-sama NTD, Neglected Tropical Disease. Yang berikutnya, programmer UKS, ya, karena kita melakukan screening di sekolah-sekolah, jadi bisa lah programmer atau koordinator UKS bisa masuk situ. Yang berikutnya programmer Poskestren, karena kita juga melakukan screening di pesantren-pesantren, bisa masuk situ. Yang berikutnya programmer Kesling atau kesehatan lingkungan, kata erat sekali hubungannya dengan kebersihan air, kesehatan lingkungan, ya, personal hygiene dan sebagainya. Yang berikutnya petugas promkes atau penyuluh kesehatan. Nah, ini dia malah memegang kunci peran penting bagaimana membuat media-media promosi, bagaimana melakukan promosi, edukasi, sosialisasi yang baik dan benar sesuai dengan pedoman dan sebagainya. Lalu berikutnya, misalkan teman-teman dari laboratorium jelas, karena kita akan melakukan pemeriksaan RDT, bisa dimasukkan situ. Atau berikutnya teman-teman perawat tambahan misalkan, karena Anda pengen menyusun sebuah tim kolaborasi yang solid. Nah, misalkan ada sasarannya banyak nih, saya butuh tenaga tambahan nih, misalkan untuk pemeriksaan ini saya membutuhkan perawat-perawat tambahan, atau misalkan koordinator pusling, pustu atau PKD, boleh dimasukkan. Intinya SK ini sebenarnya fleksibel, Anda boleh menambahkan orang-orang lain yang sesuai dengan perannya tentunya, ya. Kalau tidak ada hubungannya tidak perlu dimasukkan. Nah, kemudian orang-orang yang ada di dalam SK Tim Frambosia tersebut kan harus mempelajari eradikasi Frambosia, harus memahami Frambosia itu apa dan sebagainya, dan perannya di situ tuh dia sebagai apa. Nah, ini ada tips nih, daripada Anda menyodorkan Permenkes nomor 8 tahun 2017 tentang eradikasi Frambosia, tidak semua orang bisa atau betah membaca. Membaca itu butuh ketekunan, butuh persistensi, butuh daya tahan. Bagaimana tidak kita membaca, apalagi sistematikanya membosankan kayak Permenkes gitu kan. Nah, ini sangat membutuhkan daya tahan. Tidak semua orang bisa tahan membaca berlembar-lembar sampai ratusan lembar seperti Permenkes eradikasi Frambosia. Nah, ada orang yang baru baca 1 lembar, 2 lembar sudah menguap, ngantuk, udah bisa nggak fokus dan sebagainya. Membaca juga, yang kedua adalah membaca ini membutuhkan kemampuan deskripsi, imajinasi secara visual. Maksudnya gimana? Kalau kita membaca teks, kita kan nggak melihat realita di situ. Kita membayangkan, kita memutarkan film sendiri apa yang diceritakan oleh teks tersebut. Nah, tidak semua orang bisa membayangkan seperti itu. Ada orang yang tipenya visual, ada orang yang tipenya auditori, ada orang yang tipenya kinestetik. Bisa membayangkan, bisa menimbulkan membayangkan sebuah perasaan, itu rasanya seperti apa, gambar seperti apa, suara seperti apa dalam imajinasinya. Dan ini masing-masing orang beda-beda. Jadi kalau Anda memaksakan kepada teman-teman Anda yang masuk dalam tim SK Frambosia tersebut, ini tolong dibaca, dipelajari sampai habis. Saya nggak jamin semuanya bisa membaca sampai halaman terakhir. Lalu gimana nih caranya? Lah, ini ada tips dari saya, yaitu dengan menggunakan YouTube. Anda buka YouTube, lalu di situ ada fitur search. Untuk mencari, Anda ketik eradikasi Frambosia. Nah, di situ akan keluar belasan atau puluhan dari video-video yang sangat bermanfaat. Ada apa saja di situ? Yang pertama, ada video seminar tentang eradikasi Frambosia. Ini seminar benar-benar seminar profesional, tenaga ahli, tenaga dari Kemenkes, dokter-dokter dan sebagainya, dokter spesialis kulit ngomong tentang dari sisi medisnya, sisi klinis. Lalu di situ ada ahli epidemiologi ngomong tentang eradikasi Frambosia, tahapan-tahapan untuk menuju penilaian eradikasi Frambosia seperti apa. Dan itu benar-benar seminar ilmiah ber-SKP. Nah, memang durasinya panjang, 2 jam lebih dan sebagainya, tetapi itu sangat bermanfaat. Justru materi inti ada di situ. Saya sarankan teman-teman menyimak video-video seperti itu. Yang berikutnya, di search engine eradikasi Frambosia itu nanti akan keluar juga video-video bagaimana puskesmas-puskesmas melakukan promosi. Di situ ada materi promosi kesehatan tentang eradikasi Frambosia. Apa itu? Dan di situ ada ada yang berupa slideshow gambar-gambar saja, ada yang plus voice over atau ada naratornya yang ngomong Frambosia adalah bla 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 bla. Nah, ini bisa menginspirasi teman-teman promkes untuk membuat video yang serupa. Di situ yang ketiga ada video-video dokumenter. Ini kayaknya video-video ini dibikin saat untuk penilaian
pas hari penilaian eradikasi frambosia. Biasanya nanti kan Dinkes melakukan presentasi PowerPoint, setelah itu memutarkan video tersebut. Jadi sebuah dokumentasi, ini kabupaten kami sudah melakukan langkah-langkah apa saja. Nah, ini juga sangat menginspiratif ya bagi teman-teman. Oh, ternyata oh iya ya, ada yang belum kepikir nih, ternyata bisa nih kita melakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yang berikutnya di YouTube itu juga ada video interview atau podcast bersama narasumber ahli, ada epidemiolog, ada seorang dokter dan sebagainya. Anda bisa belajar di situ. Nah, jadi penting sekali belajar melalui YouTube ini. Selain tidak membosankan, kita juga menggunakan perangkat yang lain. Tidak hanya visual dan imajinasi kita harus membayangkan, tetapi ada gambarnya. Berarti kan kerja dari pikiran kita juga lebih ringan dengan cara melihat video seperti itu. Terus ada dari audio juga, berarti kan menggunakan panca indera yang lain. Tentunya ini sebuah option, sebuah alternatif, sebuah second opinion ya, bagaimana sih cara kita belajar tentang eradikasi frambosia dengan cara yang lain. Nah, terus masalah waktunya gimana nih? Karena itu YouTube berarti video kan berarti membutuhkan waktu juga. Nah, kalau saya, ini tips dari saya sendiri sering mendengarkan video-video seperti itu sambil nyetir mobil untuk berangkat kerja. Misalkan berangkat kerja saya membutuhkan waktu 25 menit antara rumah sampai ke kantor. Pulang pergi berarti 50 menit. Nah, kalau misalkan video-video tersebut ada 2 jam lebih, ya berarti bisa dalam waktu 2 hari saja saya bisa menyelesaikan satu seminar panjang di situ. Lalu misalkan di sela-sela kerja, atau misalkan kalau emak-emak lagi masak juga bisa kan, sambil nyetel YouTube sambil belajar. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin. Saya kira kalau Anda nonton 10 video atau 15 video di situ saja, Anda sudah sangat jos, sudah sangat pintar dan siap menghadapi penilaian eradikasi frambosia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.